Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan kita. Hari ini kita bakal membedah satu terobosan super keren dari Google Labs. Namanya Opal. Singkatnya, ini adalah platform pembuat aplikasi mini tanpa kode. Jadi, kalau selama ini kalian ngerasa AI itu terlalu ribet buat diutak-atik, siap-siap deh, karena alat yang satu ini bakal bener-bener ngubah aturan mainnya. Serius, ini game changer banget. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Coba bayangin sebentar ya, pernah nggak sih kalian punya ide brilian buat bikin aplikasi AI? Kayak mungkin sesuatu yang bisa ngotomatisasi kerjaan kantoran yang ngebosenin itu, atau sekedar aplikasi iseng buat hobi kalian. Tapi idenya langsung mentok cuma gara-gara kalian nggak tahu cara nulis kodenya. Tenang, kalian nggak sendirian kok. Selama ini, tembok pemisah antara kita sebagai pengguna dan mereka yang bikin teknologi itu emang tinggi banget. Tapi, hari ini kita bakal lihat gimana tembok itu mulai runtuh. Kalau kita bandingin, bedanya itu kelihatan jelas banget. Di cara tradisional, kalian pasti butuh yang namanya bahasa pemrograman yang rumit, harus pusing ngatur server, belum lagi ngadepin API yang bikin sakit kepala. Jujur aja, bikin frustrasi kan? Nah, tapi gimana kalau pakai Opal? Nggak ada kode sama sekali, kalian cukup pakai bahasa manusia sehari-hari, tinggal seret dan lepas di layar, dan boom! Aplikasi kalian langsung online saat itu juga. Ini tuh solusi yang benar-benar ngasih kekuatan ke siapa aja buat jadi kreator. Jadi, di ulasan kita kali ini ada 5 hal utama yang bakal kita bahas. Masa depan tanpa kode, 3 cara memulai Opal, keajaiban bahasa alami, menguasai editor visual, dan terakhir, publikasi dan bagikan karyamu. Yuk, kita langsung mulai aja. Bagian pertama, masa depan tanpa kode. Jadi, pertanyaannya, apa sih Opal itu sebenarnya? Opal ini adalah pembuat aplikasi mini tanpa kode yang sifatnya masih eksperimental dari Google Labs. Tugas utamanya adalah ngotomatisasi alur kerja kalian. Caranya dengan merangkai berbagai instruksi model AI dan tools pendukung. Poin pentingnya di sini adalah Opal tuh bukan sekedar chatbot biasa tempat kalian nanya terus dijawab. Nggak, bukan gitu. Opal ini ibarat ekosistem lengkap buat ngebangun alur kerja yang panjang, ngegabungin banyak kemampuan cerdas dan ingat, tanpa kalian harus nulis satu baris kode pun. Gila kan? Visi ini sejalan banget sama tujuan Google. Coba deh dengerin kutipan dari El Zadina ini, karena ini kuat banget. Dia bilang, kami ingin menghadirkan produk yang memberi pengguna lebih banyak kontrol dan transparansi dalam menggabungkan semua kemampuan model Google tanpa harus mengkode. Intinya jelas banget ya, mereka mau balikin kendali kreatif itu sepenuhnya ke tangan kalian. Masuk ke bagian kedua, 3 cara memulai Opal. Nah, Opal ini emang didesain supaya gampang dipakai sama siapa aja, mau kalian pemula atau udah pro. Ada 3 jalur utama buat mulainya. Pertama, remix atau modifikasi dari galeri. Kedua, pakai editor bahasa alami. Dan yang ketiga, pakai editor visual buat kalian yang pengen kontrol lebih detail. Tapi, kalau kalian lagi butuh inspirasi atau pengen cara yang paling instan, milih remix dari galeri itu titik awal yang paling pas buat dicoba. Jadi, poin krusialnya ada di seberapa simple prosesnya. Gini urutannya. Pertama, kalian buka galeri, terus pilih Opal yang udah ada. Contohnya nih, aplikasi pembuat draft artikel blog. Kedua, kalian tinggal klik remix buat nyalin aplikasinya. Terus yang ketiga, kalian tinggal suruh editornya buat nambahin fitur-fitur baru. Semudah itu. Kalian ambil fondasi yang udah jadi, terus dirombak jadi versi kalian sendiri. Cuma dalam hitungan menit. Sekarang bagian ketiga, keajaiban bahasa alami. Coba bayangin, kalian ngetik instruksi kayak gini. Berdasarkan suasana hati saya, hasilkan track DJ dengan intro jenaka, ditambah tautan ke video-video di YouTube. Udah, gitu doang. Cuma pakai kalimat santai kayak ngobrol sama temen, si Opal ini langsung ngerakit mesin aplikasinya buat kalian. Dia ngebaca apa yang kalian mau dan langsung ngerjain saat itu juga. Bener-bener kayak fiksi ilmiah yang jadi nyata. Ide-ide yang bisa kalian bikin tuh juga bisa banget nyambung sama kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian mau bikin perencana menu makan mingguan berdasarkan seberapa sering kalian masak. Lucunya nih, kalian bisa ngasih tahu AI-nya kalau kalian cuma sanggup masak 4 kali seminggu. Dan santai aja, AI-nya bakal nyesuaiin menunya tanpa ngehakimi kalian yang males masak tiap hari. Terus, kalian juga bisa bikin aplikasi strip komik buat hewan peliharaan atau bahkan pemecah masalah matematika. Terserah kalian. Lanjut ke bagian 4, menguasai editor visual. Oke, mari kita bedah mesinnya sedikit buat kalian yang suka kontrol penuh. Tapi tenang, tetap nggak perlu coding. Opal ini bakal nerjemahin kalimat sehari-hari kalian jadi blok-blok visual yang bisa diedit. Mereka nyebutnya notes. Ada 3 komponen utamanya nih. Pertama, input pengguna yang biasanya warna kuning, ini tugasnya nanya info ke pengguna. Kedua, langkah generasi. Nah, disinilah model AI mikir dan memproses datanya. Dan yang ketiga, langkah output, yang nentuin gimana bentuk hasil akhirnya nanti.
Biar lebih kebayang, kita lihat alurnya ya. Contoh, sebuah input node mungkin bakal nanya ke pengguna kalian, kapan sih hari ulang tahunmu? Nah, dari situ, logikanya bakal ngalir otomatis ke generate node. Di sini, si AI udah diprogram buat ngambil tanggal itu, nyelam ke internet, terus nyari peristiwa bersejarah yang seru banget tepat di tanggal tersebut. Jadi alurnya itu benar-benar runtut dan logis. Dan jujur ini tuh nunjukin banget betapa intuitifnya Opal. Buat nyambungin pertanyaan tadi sama hasil pencarian AI-nya, kalian cukup narik garis di antara blok-blok itu. Iya persis kayak lagi nyusun balok Lego digital. Nggak nyangka kan ngerangkai model bahasa AI kelas dunia ternyata bisa semenyenangkan ini? Terus, buat mesin utamanya, Opal ngasih kalian akses langsung ke berbagai model AI andalan Google. Kalian bisa milih Gemini 2.5 Flash buat mikir cepat, Imagen 4 buat bikin gambar, dan, nah ini dia, ada model gambar baru yang eksperimental namanya Nano Banana. Ya, kalian nggak salah dengar, Nano Banana. Namanya emang kocak banget, tapi justru itu yang bikin platform ini kerasa santai dan nggak kaku. Oh, ada satu fitur tersembunyi yang powerful banget nih, nambahin aset. Kalian bisa upload foto peliharaan kesayangan kalian, masukin dokumen panduan, atau naruh link YouTube. Kenapa ini penting? Karena dengan aset ini, kalian seakan memaksa si AI buat niruin gaya, struktur, atau format yang spesifik banget. Jadi kalian benar-benar punya kendali penuh atas ciri khas aplikasi yang kalian bangun. Nah, ngomongin soal hasil akhirnya, output dari aplikasi kalian itu nggak mesti melulu teks obrolan yang kaku. Opal bisa buatin halaman web HTML interaktif yang lengkap loh. Atau, kalau aplikasi kalian itu tugasnya ngekumpulin tren yang lagi viral, kalian bisa suruh Opal buat langsung masukin semua data itu ke Google Docs, Google Slides, atau Google Sheets. Benar-benar praktis dan mulus integrasinya. Bagian 5, publikasi dan bagikan karyamu. Kalau kalian udah siap pamerin hasil karyanya, ada dua pilihan utama. Pertama, kalian bisa pilih Publish Opal. Artinya, kalian ngebagiin link aplikasinya, jadi siapa aja yang punya akun Google bisa langsung pakai alat interaktif bikinan kalian itu. Pilihan kedua, Share Output. Kalau yang ini, kalian cuma ngebagiin hasil akhirnya aja. Misalnya artikel atau web page yang udah dibikin sama aplikasinya, bukan alatnya. Beda ya, jadi sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Sedikit catatan penting nih, buat sekarang, platform ini statusnya masih eksperimental dan baru tersedia sebagai beta publik khusus buat yang di Amerika Serikat aja. Tapi tenang, mereka punya komunitas Discord yang aktif banget. Di sana kumpul tuh para kreator non-teknis buat saling bantu dan ngebentuk masa depan Opal ini bareng-bareng. Jadi, kita barusan lihat gimana Opal nih bener-bener ngeruntuhin tembok besar di dunia pemrograman. Dia ngasih kita kanvas kosong buat nyulap instruksi sederhana jadi aplikasi AI sengguhan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian, alur kerja apa nih yang mau kalian otomatisasi duluan? Semoga ulasan kita kali ini bikin kalian makin semangat buat berkreasi ya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.